Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo semua, kami dari kelompok mata kuliah Hukum dan Ekonomi yang membahas mengenai sistem ekonomi agama dengan keanggotaan Ana Aulia dengan nomor induk mahasiswa B100200668 dan Juang Junianto dengan nomor induk mahasiswa B100182282 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai deskripsi sistem ekonomi agama dengan dosen pembimbing Pak Ageng Triganda Sayuti, SHMKN. Sejarah degradasi sistem ekonomi agama. Menurut M. Douglas Mix, sistem ekonomi yang berlaku hari ini cenderung memisahkan Tuhan atau teologi dengan ekonomi. Pemisahan Tuhan dan ekonomi telah terjadi pada abad ke-5 Masehi ketika Nicholas Cousa berusaha untuk menjelaskan Tuhan dengan model matematika. Pada abad ke-17, dipersiapkan suatu peralihan pada praktek ateisme dalam kehidupan publik yang mulai mencapai kemenangannya di abad 18. Bibit skeptisisme ini merupakan serangan terhadap kebudayaan masyarakat yang kemudian membawa pada konsep mengenai pasar. Dua tokoh penting dari masa peralihan tersebut ialah Thomas Hobbes dan John Locke. Ide pemisahan Tuhan dengan ekonomi menjadi lahan subur bagi tumbuhnya pemikiran yang menurut kebebasan penuh bagi pasar untuk mengatur dirinya sendiri atau liberalisme. Eksistensi Islam sebagai sistem ekonomi agama. Sebelum adanya sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, Islam telah memberikan landasan fundamental dan petunjuk yang dapat membawa kepada kebahagiaan manusia dalam soal materi dan ekonomi sejak 1000 tahun lalu. Bahkan, Islam memuat kebaikan yang terdapat pada sistem ekonomi manapun, baik sistem dulu maupun yang akan datang. Dan ia atau sistem Islam selalu terhindar dari keburukan. Salah satu prinsip yang ditanamkan oleh Islam seperti yang terdapat di dalam Al-Quran adalah model berdagang yang baik dan berkah, bahwa jual beli itu harus didasarkan pada sikap rela dan tidak ada paksaan. Demikian pula dengan beberapa pesan Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang terekam dalam hadisnya bagaimana suatu sistem ekonomi itu dibangun dan dilaksanakan. Mengapa Islam sebagai sistem ekonomi agama yang masih bertahan di era modern ini? Yang menjadi dasar dalam konsep sistem ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan bukan hanya berdasarkan nilai ekonomi semata, tapi lebih kepada nilai spiritualitas dan sosial. Untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul yang memiliki etika dan moral yang tinggi, maka perlu dipupuk dengan nilai-nilai sosial dan spiritual. Konsep laba maksimum yang diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalis perlu diperbaiki, sedangkan sistem ekonomi Islam menawarkan konsep laba sosial di mana laba yang didapat tidak merugikan pihak-pihak lain. Dengan pemberian bekal nilai-nilai spiritual dan sosial pada diri manusia dengan harapan tidak akan terjadi penyimpangan yang merugikan antara satu sama lainnya. Apa itu sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam sebenarnya merupakan bagian dari suatu tatanan kehidupan yang lengkap dan berdasarkan pada 4 bagian yang jelas dari pengetahuan, yaitu pengetahuan yang diwahyukan atau Al-Quran, praktik dan sunnah yang berlaku dalam masyarakat muslim seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan ucapan-ucapan yang bernas atau deduksi analogi, interpretasi yang datang kemudian, dan konsensus yang disepakati oleh para ulama dalam suatu masyarakat yang dikenal dengan ijma. Sistem ini memuat sistem mekanisme yang Boolean untuk pemikiran jernih yang disebut ijtihad. Secara sederhana, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, berdasarkan surat Al-Ma'idah ayat 3.
Apa perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis? Pada ekonomi Islam, sistem yang digunakan adalah sistem yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, baik aktivitasnya maupun barangnya. Dari ciri lainnya adalah larangan terhadap pengambilan riba, tidak adanya penguasaan tertentu oleh individu. Sedangkan ekonomi kapitalis dikenal sebagai sistem perusahaan bebas. Di bawah sistem ini, seorang individu berhak menggunakan dan mengawal barang-barang ekonomi yang diperolehnya. Sifat utama sistem ekonomi ini menolak nilai-nilai kaidah dan syariat, pengambilan riba, faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh individu tertentu secara terus-menerus, pemodal bank-bank besar mempunyai kuasa yang berlebih dan memiliki unsur mengasas monopoli karena menjadi setiap pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapuskan semua persaingan dengannya. Sedangkan sistem sosialis memiliki ciri utama mengembalikan kuasa ekonomi daripada golongan borjuis atau kapitalis kepada golongan proletar atau petani dan buruh, menyerahkan sumber alam dan sumber ekonomi kepada rakyat. Negara memiliki kuasa sepenuhnya atas pekerjaan yang dihasilkan oleh rakyat. Dari segi sumber kekayaan, ekonomi Islam bersumber kekayaan alam semesta, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis sumber kekayaannya sangat langka atau scarcity of resources. Dari segi kepemilikan, ekonomi Islam sumber kekayaan yang dimiliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pada sistem kapitalis, setiap pribadi diberikan kebebasan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Sedangkan pada sistem sosialis, sumber kekayaan diperoleh dari pemberdayaan tenaga kerja atau buruh. Dari segi tujuan gaya hidup perorangan pada ekonomi Islam, yaitu untuk mencapai kemakmuran atau sukses dunia dan akhirat. Sedangkan pada sistem kapitalis, yaitu untuk kepuasan pribadi, dan sedangkan pada sistem sosialis, yaitu kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh. Negara yang seperti apa yang dapat menerapkan sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian dari sistem kehidupan Islam bukanlah sebuah sistem yang berdiri sendiri, akan tetapi ia adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Ia berhubungan erat dengan sistem politik, pendidikan, sosial, hukum, ekonomi, dan sistem kehidupan Islam lainnya. Sistem ekonomi Islam terpengaruh dan mempengaruhi sistem-sistem yang lain. Sulit dibayangkan menjalankan sistem ekonomi Islam di tengah-tengah sistem politik, sosial, negara, dan sistem kehidupan yang tidak Islami. Sebab membangun sistem ekonomi Islam mutlak memerlukan dukungan dari sistem kehidupan Islam lainnya, karena cakupan sistem ekonomi Islam adalah negara. Maka dari itu, sistem ekonomi Islam hanya dapat diterapkan pada negara-negara yang berideologi Islam, ideologi yang menjadikan akidah Islam sebagai prinsip dasar yang melandasi seluruh aktivitas negara, politik, ekonomi, sosial, masyarakat, maupun individu. Ideologi inilah yang akan membentuk karakter khas bagi seluruh sistem kehidupan Islam, termasuk di dalamnya sistem ekonomi Islam. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton videonya. Terima kasih. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi